Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Tuhan karena telah memberikan kita rahmat yang berupa kesehatan sehingga kami bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Siti Rahma Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Juliardin. Saya selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Saputra selaku pemateri. Hai, saya Rizka Firdaulia, saya sebagai pemateri. Halo, saya Rizky Triputra Iniarta selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Nilam Jaya Istiqomah selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Azril Fikir Fikirham selaku pemateri. Halo, saya Luis Sivanemesita sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Peter Priyansa sebagai pemateri. Oke, itu adalah tadi anggota dari kelompok 1. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama adalah mengenai pengertian persediaan, kemudian ada fungsi persediaan, tujuan dari persediaan itu sendiri, kemudian ada bentuk dari persediaan, kemudian ada pengendalian persediaan, tujuan pengendalian persediaan, sistem pengendalian persediaan, klasifikasi persediaan, metode pengendalian persediaan, dan yang terakhir adalah contoh soal dan penyelesaian. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi persediaan. Di sini ada penjelasan menurut beberapa ahli definisi persediaan. Yang pertama, Margareta 2014 menjelaskan persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Yang kedua ada menurut Rangkuti 2007, di mana dia menjelaskan bahwa persediaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Yang ketiga, menurut Hani Handoko tahun 2000, di mana dia menjelaskan persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan baik internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu fungsi persediaan. Fungsi persediaan ini ngebahas 3 pokok fungsi. Yang pertama, fungsi decoupling untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic loss sizing, di mana fungsi persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan, yaitu biaya sewa gedung, investasi, risiko, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman dan menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman serta untuk menyediakan persediaan pengamanan. Pokok pembahasan yang ketiga ada tujuan persediaan, di mana persediaan bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten. Yang kedua, untuk menghindari kekurangan bahan baku, maka perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, persediaan tidak terkendali dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Oleh karena itu, tujuan manajemen persediaan yaitu mengoptimalkan persediaan sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah bentuk persediaan. Yang pertama ada barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Yang kedua adalah barang jadi yang telah diproduksi. Yang ketiga adalah barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Yang keempat ada bahan serta kelengkapan proses produksi. Yang terakhir ada bahan pembantu atau persediaan habis pakai atau office supplies inventory. Untuk materi berikutnya ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bahan baku merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan bahan baku dan barang hasil produksi dengan efektif dan efisien,
Semakin tidak efisien pengendalian persediaan, semakin besar tingkat persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dua aspek, yaitu keluasan dan tingkat persediaan dalam mengendalikan persediaan. Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu yang tepat melakukan pesanan untuk menambah persediaan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Berikutnya, untuk materi selanjutnya adalah tujuan pengendalian persediaan. Ada 4. Yang pertama ada mengoptimalkan persediaan. Mengoptimalkan tingkat persediaan agar tidak terlalu berlebihan, overstock, atau terlalu kurang, understock. Yang kedua ada menghindari kehabisan stok. Tujuannya untuk mencegah kehabisan stok yang dapat mengakibatkan hilangnya penjualan, kekecewaan pelanggan, dan kerugian finansial. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang dengan mengelola persediaan secara efisien, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ini mencakup pengurangan waktu siklus pesanan, pengurangan biaya penyimpanan, dan peningkatan produktivitas. Yang terakhir ada pengendalian biaya. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan biaya pesanan yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem pengendalian persediaan. Yang pertama ada red line method. Itu adalah pengendalian persediaan dengan cara menggambar suatu garis merah di sekeliling bagian dalam peti atau kotak tempat penyimpanan persediaan untuk menandai titik pemesanan ulang. Yang kedua ada two bin method. Itu adalah pengendalian persediaan yang titik pemesanan ulang dicapai jika salah satu dari dua peti penyimpanan persediaan kosong. Yang ketiga ada computerized inventory control system. Itu adalah sistem pengendalian persediaan dengan menggunakan komputer untuk menentukan titik pemesanan ulang dan untuk mengatur keseimbangan persediaan. Yang terakhir ada just-in-time system. Itu adalah sistem pengendalian persediaan yang produsen mengkoordinasikan produksinya dengan pemasok sehingga bahan baku dan komponen-komponen lain tiba dari pemasok tepat pada saat dibutuhkan dalam proses produksi. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Persediaan diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Yang pertama ada perusahaan dagang, yang kedua perusahaan jasa, ketiga perusahaan manufaktur. Jenis-jenis persediaan menurut fungsinya, Rangkuti 2004. Yang pertama ada batch stock lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya adalah yang pertama potongan harga pada harga pembelian, yang kedua efisiensi produksi, yang ketiga penghematan biaya angkutan. Selanjutnya ada fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang terakhir ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian adanya persediaan. Yang pertama ada keuntungan meningkatkan persediaan, ada mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Ada kerugian adanya persediaan. Yang pertama ada biaya penyimpanan, kedua biaya pemindahan, ketiga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Baik, berikutnya ada metode pengendalian persediaan. Economic order quantity adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan yang optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan ada 2 jenis biaya yang dapat dipertimbangkan, yaitu biaya pesan ordering cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan ini meliputi A. Biaya selama proses pesanan, B. Biaya pengirim permintaan, C. Biaya penerimaan bahan, D. Biaya penempatan bahan ke dalam. Rumusnya ada biaya pesan sama dengan R dibagi Q dikali O atau R dibagi Q dikali S. Dengan keterangan Q sama dengan jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis, R sama dengan jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, O sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan, C biaya simpan bahan atau barang per unit,
yang dihitung dari presentasi rata-rata persediaan dikalikan dengan harga barang. Berikutnya ada metode pengendalian persediaan yang kedua, biaya simpan atau carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan ini meliputi biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang disimpan, biaya asuransi, dan biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang. Rumusnya ada biaya simpan sama dengan Q dibagi 2 dikali C, dengan keterangan Q sama dengan jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis, R sama dengan jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, O sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan, C sama dengan biaya simpan bahan per unit atau dihitung dari presentasi rata-rata persediaan dikalikan dengan harga barang. Oke, selanjutnya ada metode pengendalian persediaan atau economical order quantity. Jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis atau EOQ dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti keterangan berikut. Jumlah pesanan yang paling ekonomis tercapai pada biaya pesan sama dengan biaya simpan. Untuk rumusnya, Q sama dengan akar pangkat 2 kali R kali O per C. Oke, selanjutnya ada reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali disingkat ROP adalah saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara baik karena kekeliruan saat pemesanan kembali tersebut dapat berakibat tanggungnya proses produksi. Ada 2 faktor yang menentukan reorder point, yaitu satu, penggunaan bahan selama lead time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Kedua, ada safety stock adalah persediaan minimal atau persediaan besi yang ada dalam perusahaan. Dari kedua faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali di atas, maka pemesanan kembali atau ROP harus dilakukan ketika jumlah barang atau bahan tepat sama dengan jumlah barang yang dijadikan safety stock ditambah kebutuhan selama waktu tunggu, atau reorder point sama dengan kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Baik, selanjutnya ada diagram hubungan antara reorder point, safety stock, dan lead time yang dapat diperhatikan pada gambar berikut. Jadi titik A merupakan nilai safety stock, sedangkan titik B adalah unit persediaan atau jumlah pesanan bahan optimal. Untuk titik C adalah titik ROP di mana pesanan dilakukan kembali, dan titik D adalah titik di mana pesanan bahan tersebut datang. Untuk titik D sampai titik F adalah menunjukkan safety stocknya, sedangkan titik E menuju titik F adalah lead time atau waktu tunggu. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah soal dan penyelesaian. Oke, soal yang pertama, kebutuhan bahan PT Tidar selama 1 tahun ialah 480.000 unit dengan harga per unitnya Rp10. Biaya pesan atau ordering cost setiap kali pesan adalah Rp60.000. Biaya simpan atau carrying cost sebesar 40% dan nilai rata-rata persediaan dari nilai rata-rata persediaan. Safety stock berjumlah 30.000 unit dan waktu tunggu atau lead time selama 1,5 bulan. Dari data tersebut diminta untuk yang pertama, hitunglah EOQ, yang kedua, hitunglah ROP, yang ketiga, gambarkan grafik hubungan antara EOQ, ROP, dan safety stock, dan yang keempat adalah gambarkan hubungan antara total cost, ordering cost, dan carrying cost. Oke, yang jawaban yang pertama, menghitung besarnya EOQ. Nah, EOQ ini bisa dikerjakan dengan rumus akar 2 kali R kali S per P kali I, di mana R ialah jumlah bahan yang dibutuhkan selama periode tertentu, S adalah biaya pesan setiap kali pesan, P adalah harga pembelian bahan per unit, I adalah biaya simpan dinyatakan dalam persentase dari nilai persediaan. EOQ akar 2 kali 480 dikali 60 per 10 dikali 40%. Hasilnya adalah akar 57 miliar 600 juta. Dan dari akar tersebut ditemukan hasil 120.000 unit. Oke, selanjutnya menghitung besarnya EOQ.
Penggunaan 1 tahun ialah 480.000 unit dan penggunaan per bulannya adalah 40.000 unit. Penggunaan selama lead time atau setengah bulan ialah 1/2 dikali 40.000 unit, hasilnya adalah 20.000 unit. ROP sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time adalah 30.000 unit ditambah 20.000 unit sama dengan 50.000 unit. Jadi pemesanan kembali dilakukan ketika persediaan tersisa 50.000 unit. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai grafik hubungan LQ, ROP, dan safety stock adalah sebagai berikut. Kita dapat lihat sendiri gambar grafik tersebut, yaitu batas maksimum unit sekitar 150.000 unit. Namun bukan berarti kapasitas gudangnya 150.000 unit. Tentunya kapasitas gudangnya harus lebih dari 150.000 unit. Tetapi apabila yang disimpan di gudang lebih dari 150.000 unit, maka hal itu menjadi tanda over storage. Tujuan ROP sendiri ialah ketika stok yang telah habis, hal tersebut juga dilakukan agar terhindar dari dead stop atau stok mati. Jadi kita hanya akan melakukan pesanan kembali apabila stok yang di gudang 120.000 unit ditinggal tersisa 50.000 unit, dan itu adalah ROP. Lalu lanjut ke pembahasan mengenai grafik hubungan total cost, ordering cost, dan carrying cost. Untuk penghitungan inventory sendiri ialah tinggal mengambil dari soal ialah sejumlah 480.000. Lalu untuk penghitungan nilai inventory yaitu 480.000 unit dikali dengan harga per unit yaitu 10 dikali 480.000 unit dikali 10, maka mendapatkan 4.800.000. Lalu untuk penghitungan inventory rata-rata ialah 4.800.000 dibagi dengan 2, maka akan mendapatkan 2.400.000. Lalu untuk ordering cost sendiri sudah dicantumkan di dalam soal, tinggal dimasukkan. Lalu untuk carrying cost sendiri 960.000. Untuk mendapatkan nilai sejumlah 960.000 bisa didapatkan dari perkalian 480.000 dikali dengan 10 biaya per unitnya. Lalu jumlahnya 4.800.000 dikali 40%. Lalu hasil tersebut 1.920.000 dibagi dengan 2, maka akan mendapatkan hasil total 1.200.000. Lalu untuk seterusnya begitu juga. Untuk dua kalinya 480.000 dibagi dengan 2, maka akan mendapatkan 240.000. 240.000 dibagi dengan 2, maka akan mendapatkan 160.000. 160.000 dibagi dengan 2, maka akan mendapatkan 120.000. Sampai 4 kali untuk mendapatkan hasil yang sama di bagian ordering cost maupun carrying cost. Baik, lanjut ke grafik yang terakhir yaitu total cost terendah sebesar 480.000 pada frekuensi pembelian 4 kali, di mana ordering cost ialah carrying cost atau biaya pesan sama dengan biaya simpan. Apabila ditunjukkan dengan grafik hubungan antara total cost, ordering cost, dan carrying cost akan terlihat sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa semakin kecil pemesanan maka biayanya akan makin kecil. Total cost terendah sebesar 480.000 pada frekuensi pembelian 4 kali, di mana ordering cost ialah carrying cost. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah penyampaian materi dari teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi yang begitu bagus dan juga matang sekali. Dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk manajemen persediaan adalah praktik mengelola stok barang dengan efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengoptimalkan biaya penyimpanan, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan memanfaatkan metode seperti JIT atau Just in Time atau EOQ, Economy Order Quantity, perusahaan dapat menghindari kelebihan ataupun kekurangan persediaan. Faktor seperti lead time, kemudian permintaan fluktuatif, dan analisis ABC juga menjadi kunci dalam mengembangkan strategi manajemen persediaan yang efektif. Keseluruhan, manajemen persediaan berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara pelanggan yang baik dan pengeluaran yang minimal. So, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Selebihnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.